buka website Sipta, linknya ini, enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Sebelumnya kita akan melihat di mana lokasi TPS itu berada, yang ada di Kabupaten Klaten. Kemudian ada kalkulator terkait dengan pengolahan sampah. Jika kita tahu data terkait dengan kapasitas landfill, kemudian total berat sampah yang masuk ton per harinya, kemudian nantinya komposisi dari sampah yang masuk di dalam TPA tersebut, baik itu organik, anorganik, kemudian proses pengolahan apa saja yang nantinya akan dilakukan di TPA tersebut berdasarkan persentasenya, pengomposan berapa persen, apabila ada pengolahan 3R berapa persen, ada waste to energy berapa persen. Bisa hanya satu saja pengolahan atau semuanya bisa dimasukkan. Setelah itu nantinya bisa kita lakukan dengan proses setelah terisi semua baru dilakukan proses. Nantinya akan tampil muncul di tampilan terkait dengan landfill yang akan terpakai setiap harinya, kemudian juga umur pakai dengan jumlah sampah yang masuk di dalam TPA per harinya sekian, umur pakainya akan menjadi berapa hari. Apabila punya akun, boleh masuk ke dalam akun dengan menuliskan username dan passwordnya, kemudian klik masuk. Setelah masuk muncul di dashboard seperti ini juga, sama seperti di awal bahwa ada tampilan titik sebaran tempat TPS, kemudian di samping ada menu toolboxnya antara dashboard, resource management, data TPA, kalkulator, user management, session log, dan my profile. Di sini di dashboard di dashboard akan hanya muncul titik sebaran TPS, kemudian di resource management ada TPS, di mana terkait dengan data TPS yang ingin dimasukkan. Apabila ada yang penambahan TPS, bisa menambahkan di add TPS, kemudian diisikan nama TPS-nya, lokasinya, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, kemudian titiknya. Apabila ada pengolahan bisa diinputkan, ada kompos, 3R, biogas, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan, lalu di save. Untuk resource management selain TPS ada TPA. Di dalam TPA di sini karena memang kami hanya menggunakan Troketon, hanya satu TPA saja. Di sini berisi terkait dengan identitas TPA, nama, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, tipe pengolahan, kemudian titik koordinat, luasan area, daya tampung, dan keterangan. Setelah itu kita beranjak ke data TPA. Data TPA bisa ditambahkan setiap harinya karena memang sifatnya adalah penambahan data, dan data itu berasal dari lokasi sampah yang masuk dengan truk itu dapat berasal dari beberapa TPS atau bahkan satu TPS, bisa dituliskan di situ. Kemudian tanggal berapa, total berat sampahnya, apabila tahu memang jumlahnya itu adalah organik berapa ton, apabila tidak ya hanya mengisikan total berat sampahnya, kemudian di save. Setelah itu ada tampilan terkait, nah nantinya akan muncul data sampahnya, akan muncul setelah di save, akan muncul di sini. Apabila mau diedit dengan jumlah yang sesuai atau mungkin tadi ada kesalahan bisa diedit. Kemudian setelah itu ada tampilan kalkulator sama seperti di awal tadi sebelum masuk, itu bisa kita menghitung di sini. Karena sifatnya di sini adalah datanya berasal dari TPA Troketon,
bisa dihitung secara otomatis dari bulan selama seminggu misalkan diproses, nantinya akan muncul landfill yang sudah terpakai dan umur pakai yang tersisa. Kemudian user management ini adalah terisi terkait dengan detail usernya yang masuk. Kemudian ini adalah session log adalah riwayat yang sudah masuk, dan my profile adalah data untuk yang masuk di dalam akun tersebut. Oke, sekian terkait dengan penjelasan dari Sipta, dan terima kasih. Untuk selesai bisa langsung ke logout. Terima kasih.